Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kami di channel Muhammad Nasir Education. Kita akan melanjutkan materi agraria kita, yakni tanah negara dan tanah pemerintah. Nah, emang beda sih antara tanah negara dan tanah pemerintah? Nah, karena ini seakan-akan sama, gitu ya, maka pentingnya klarifikasi tentang pengertian tanah negara ini dengan tanah pemerintah sangat penting. Nah, sehingga begini. Ini sebenarnya ada apa istilahnya? Ada konsepnya, ada sampai kenapa itu bisa disebut begitu. Ini kita sama-sama apa namanya? Kita sama-sama uh, sharing di sini ya. Kita sama-sama lihat bagaimana sebenarnya sampai ada istilah tanah negara dan tanah pemerintah. Ya, penggunaan istilah tanah negara dan tanah pemerintah ini punya sejarahnya begitu. Penggunaan istilah tanah negara ini bermula pada masa zaman Hindia Belanda. Sesuai dengan konsep hubungan antara penguasa dengan tanah yang merupakan hubungan kepemilikan, berupa hubungan pemilikan, maka dikeluarkanlah suatu pernyataan yang terkenal dengan nama Domeinverklaring pada tahun 1870 yang secara singkat menyatakan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak agendomnya adalah domain milik negara. Nah, jadi atas sebab itu kalau macam tidak dimiliki oleh siapapun, pokoknya itu punya negara, ya gitu ya. Tapi kalau misal apa namanya, dia misal apa namanya ya, dimiliki oleh seorang atau bahkan pemerintah, ya, atau dikelola oleh pemerintah, maka itu menjadi tanah pemerintah. Nah, Maria Sumarjono, ini ada seorang pakar, ini menyebutkan pengertian istilah tanah negara itu adalah tanah-tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak, yakni hak milik, guna usaha, guna bangunan, pakai atas tanah negara, hak pengelolaan, serta tanah ulayat dan tanah wakaf. Itu semua adalah tanah negara. Kalau misal tidak dilekati yang tadi itu. Nah, adapun ruang lingkup tanah negara itu meliputi tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya atau tanah-tanah hak yang berakhir jangka waktunya dan tidak dapat diperpanjang lagi, atau tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris. Kemudian tanah-tanah yang ditelantarkan, juga tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum sesuai dengan tata cara penyebutan hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. Nah, dan pengadaan tanah yang diatur dalam Kepres Nomor 55 Tahun 1993. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau misal tidak, intinya gini aja biar gampang, apa namanya, kalau tidak ada instansi atau apapun yang baik itu secara hak milik, guna usaha, bangunan oleh pemerintah maupun yang lainnya, maka itu disebut dengan tanah negara. Nah, terus kalau tanah pemerintah bagaimana dong? Nah, jadi tanah pemerintah itu begini. Tanah pemerintah itu adalah tanah yang di situ terdiri misal ada lembaga tertinggi negara, okay, atau departemen atau lembaga pemerintah non departemen, atau ada bank-bank pemerintah, atau ada BUMN, bank usaha milik negara, badan usaha milik negara, kemudian ada pemerintah negara, bank milik daerah, atau badan usaha milik daerah. Semua itu apa namanya, itu menjadi tanah pemerintah, yang dimana di situ ada instansi pemerintah yang istilahnya bercokol apa istilahnya, yang menempati tempat itu, sehingga macam-macam hak atas tanah yang dipunyai oleh instansi pemerintah adalah, pertama, kita dapat melihat dari yang tadi, kalau misal itu tidak dimiliki hak milik, maka itu punya negara. Tapi misal ada hak milik negara, misal yang dapat dipunyai oleh misal bank milik negara, misal ada hak usaha, hak guna usaha yang dapat dipunyai misal oleh BUMN di bidang perusahaan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Kemudian ada hak guna bangunan, ini dapat dipunyai oleh badan usaha negara.
Kemudian ada hak pakai, misal untuk kepentingan instansi pemerintah yang berlaku selama dipergunakan, dapat dipergunakan oleh lembaga tertinggi atau lembaga tertinggi negara, departemen, dan lembaga pembentukan departemen. Sedangkan hak pakai dalam jangka waktu tertentu dapat dipunyai oleh BUMN atau BUMD. BUMD itu badan usaha milik daerah. Ya. Kemudian juga ada macam-macam juga, misal di hak pengelolaan yang terakhir ini dapat diberikan oleh instansi pemerintah apabila tanah itu selain dimaksudkan untuk dipergunakan bagi kepentingan instansi yang bersangkutan, juga ada bagian-bagian tanah yang dapat diberikan dengan sesuatu hak yang lebih rendah kepada pihak ketiga seperti hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan lain-lain. Nah, jadi yang dimaksud dengan tanah pemerintah di sini adalah tanah yang dikuasai oleh suatu instansi, ya, yakni instansi pemerintah, baik berasal dari tanah negara maupun dari tanah hak yang telah dilekati dengan suatu hak tertentu. Kalau misal tidak ada yang melekat, itu namanya tanah negara. Tapi kalau banyak dilekatkan pada sebuah instansi atau pemerintah pokoknya gitu ya, maka itu milik pemerintah. Jadi ada itu istilah hak tanah pemerintah dengan tanah negara. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata dan kurang berkenan. Insyaallah see you di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.